Halo semua, balik lagi di Dika Fishing Channel. Kali ini gue lagi nggak mancing. Jadi kali ini gue pengen share ke teman-teman angler bagaimana caranya melakukan maintenance ringan. Maintenance ringan itu uh, penting dilakukan untuk menjaga reel kita selalu dalam performa terbaiknya. Karena reel yang dirawat itu nanti umur pakainya akan jauh lebih panjang. Dan yang terpenting, ketika fight dengan ikan, itu terhindar dari masalah. Oke, jadi dalam melakukan maintenance ringan, biasanya kita akan lihat dulu ya, reel tersebut apakah terpapar dengan air laut langsung atau tidak. Maksudnya adalah sejatinya reel tersebut kalau misalkan ada logo SW atau saltwater, dia artinya adalah tahan terhadap cipratan yang ringan ya. Tapi kalau dia terkena cipratan yang ekstrim atau bahkan sampai terendam, itu adalah baiknya kita melakukan maintenance yang lebih berat, yaitu dengan cara membongkar semua komponen dan lalu dibersihkan. Gitu. Jadi kalau misalkan reelnya hanya terpapar sedikit saja air laut karena cipratan ketika kita fight dengan ikan atau ketika kita taruh di sisi kapal misalkan, itu nggak apa-apa kita lakukan maintenance ringan. Jadi biasanya air itu akan masuk ke reel menurut saya ke 3 bagian. Pertama ini handle, jadi dia bisa aja masuk lewat sini, ke sini maksudnya. Lalu ini rain roller dan ke sini ke dragnya. Jadi ketiga bagian itu yang akan kita coba bersihkan ya. Oke, langsung aja. Oke, bahan-bahan apa sih yang harus disiapkan, peralatan apa yang harus disiapkan? Gue biasanya pertama obeng. Oke, terus ada minyak reel. Ini khusus untuk reel ya. Terus drag grease. Cek dulu takutnya di dragnya itu grease-nya udah kering, jadi kita tambahkan. Lalu ini sikat gigi dan tisu basah. Lalu ini apa namanya, kontak cleaner. Kontak cleaner ya, ini saya bisa gunakan untuk membersihkan. Oke, jadi yang pertama dilakukan adalah kita bongkar dulu bagian handle-nya. Lalu kita perhatikan bolongannya yang di sini ya, dia terkontaminasi air atau tidak, ada bekas jejak air atau tidak. Kalau tidak ada berarti aman. Kita tidak perlu melakukan maintenance untuk yang lebih berat yang harus kita bongkar bodinya ini. Terus yang kedua kita buka spool ya, bagian spool. Ini Ryobi Legacy 4000 HP saltwater ya. Saltwater itu artinya memang didesain untuk bermain di air asin di laut. Jadi sudah dilindungi oleh seal-seal yang jadi air itu agak susah masuknya. Bukan berarti nggak bisa ya, tapi agak sulit masuknya. Makanya saya bilang tadi kalau terpapar ringan sepertinya air tersebut tidak masuk. Nah ini ada seal di sini. Ini
Biasanya reel saltwater itu mempunyai seal di sini yang mencegah air masuk ke dalam spool. Lalu kita bongkar, kita lihat di dalam sini, kita lihat di dalam sini ada bekas jejak air atau tidak. Kalau tidak ada, berarti reel ini terlindungi lah. Oke, ini saya sampingkan dulu. Oke, lanjut. Kita buka dulu knopnya. Di sini ada baut. Bautnya kita buka. Nah, di sini ada bearing. Sebenarnya bearingnya ada dua, di sini sama di dalam sini. Kita keluarkan saja semua. Oke. Oke, ini sebenarnya masih bagus ya, cuma karena udah lama juga nggak di regrease ya, jadi sekalian aja saya regrease. Cara regrease-nya kita bersihkan dulu dengan kontak cleaner untuk membersihkan grease yang lama ataupun sisa air kalau ada. Oke. Ini juga. Jadi kita keringkan dengan tisu. Kalau mau lebih hemat pakai kain aja, karena kainnya nggak ada, entah kemana, ke bawah banjir kali. Sihir. Oke, setelah bersih, jangan lupa handle-nya juga yang ini dicek ya, ada sisa-sisa air atau enggak. Kalau enggak, sekalian aja kita bersihin. Oke, kita tunggu kering. Biasanya sih sejam 2 jam kering. Oke, kalau sudah, kita bisa cek bersih atau enggak. Kalau nggak bersih, kita bisa ulangi sambil kita gosok-gosok.
gelap lagi. Oke, kalau sudah bersih, biasanya saya cek dulu dia smooth atau enggak. Kalau nggak smooth, biasanya dia akan bunyi. Kalau bunyi berarti di dalamnya sudah ada mineral air yang sudah jadi kristal, air laut khususnya ya. Dan itu bisa mengganggu performa reel. Ini masih bagus. Oke. Selanjutnya kita berikan oli ini, minyak khusus untuk reel sedikit saja, setetes cukup. Lalu kita ini, lalu biasanya saya menambahkan ini namanya drag grease ya. Jadi grease yang khusus untuk reel, spesifiknya untuk drag, tapi saya gunakan untuk melapisi bearing. Tujuannya adalah ketika memang dia terkena air tersebut tidak masuk ke dalam. Oke. Cukup 1 tetes. Kita taruh sini. Kita kasih grease. Grease-nya cuma sedikit saja. Yang penting melapisi. Oke. Lalu dalamnya ini juga saya lakukan grease. Nah, bagian ini juga sama. Tujuannya untuk melapisi. Jadi nanti ketika air menyentuh, dia tidak stay. Walaupun dia stay kering, tapi tidak mengenai logamnya. Oke, cukup. Kalau cukup, kalau sudah kita pasang lagi. Kita regrease lagi biar tidak karat. Oke. Oke, satu bagian sudah selesai, handle-nya sudah selesai kita bersihkan dan kita berikan grease. Nih, saya taruh dulu.
Selanjutnya sisi drag, dilihat ada bekas-bekas air atau enggak. Kalau enggak ada, ya bagus. Berarti artinya reel tersebut terlindung dari air. Kita cek dalamnya. Masih banyak grease-nya. Masih bagus. Jadi nggak kita apa-apain, kita taruh lagi. Hati-hati kalau membuka ini ya, karena dia ada urutannya. Jadi biasanya carbon tag, terus washer yang besi ini, seling, terus ada yang bentuknya ada kupingnya. Jangan sampai salah tempel ya. Nanti kalau salah tempel, dragnya tidak bekerja secara optimal. Oke, ini aman, nggak ada air. Aman, smooth. Biasanya sampai tisu basah untuk membersihkan bodi luarnya dari sisa-sisa air laut atau bau-bau amis ikan. Oke, sudah keringkan dengan tisu. Oke. Bagian 10 sudah. Terus kita ke line lower. Kita buka dulu. Kalau saya buka karena ini bagian yang selalu berkontak langsung dengan air laut. Ini di sini ada bearing. Ini sangat rentan karat ya. Kalau ini karat, biasanya dia tidak muter lagi. Selanjutnya seperti tadi ya, kita langsung aja kasih oli. Oli apa sih namanya? Terus kita kasih grease. Lalu kita bersihkan dulu yang ini. Lihat ya, ada kerak-kerak air laut yang kalau dibiarkan ini akan menjadi karat. Kita bersihkan. Ya, grease. Oke, ini pun sama.
Sudah, kita pasang lagi. Oke, sudah kita cek dia muter atau enggak. Smooth atau enggak muternya. Oke, aman. Nah, selanjutnya saya juga bisa membersihkan grill yang ada di sini nih. Sebenarnya ini awalnya dia busing ya, tapi ini udah saya upgrade, saya ganti jadi bearing. Kenapa busing? Karena memang bagian ini sering banget masuk air laut gitu loh. Jadi kalau diganti sama bearing itu akan rentan dia karat. Makanya ini juga saya lakukan pengecekan apakah ada bekas-bekas air atau enggak. Kalau enggak ada ya kita tambahkan saja minyaknya, lalu kita tambah praktis. Oke, sudah selesai. Nah, biasanya untuk tambahan saya membuka baut ini, lalu saya tetesin dengan oil ini, 1 tetes saja. Ini juga bukan di dalam ya, tapi di luarnya. Tujuannya untuk membasahi saja. Oke, sekarang kita bersihkan dengan tisu basah sisa-sisa pertarungan dengan ikan. Biasanya bau amisnya masih ada ya, sama juga kita membersihkan sisa-sisa air laut. Tapi kan biasanya kalau setelah mancing kan, kalau ABK-nya rajin, kita biasanya juga akan dibersihkan sama mereka menggunakan air sabun. Kalau ada label SW, ya nggak apa-apa. Yang penting pastikan aja nggak direndam, hanya dibasuh-basuh aja, itu masih aman kok. Oke, kalau sudah kita lap. Kita pasang lagi. Ini hati-hati hilang ya, harus kencang karena kalau hilang susah carinya. Kita pasang. Spoolnya. Oke, aman. Lalu kita pasang handle. Cek.
Oke, sudah selesai maintenance kita untuk satu reel. Kalau punyanya satu ya, kalau punyanya 2, 3, 4, terus diturunkan semua ya lumayan juga itu. Biasanya ini saya lakukan itu paling bagus sih setelah kita trip ya, setelah kita selesai trip, kita sampai rumah, baru kita bersihkan reel dengan cara tadi, atau maksimal itu besok. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau misalkan ada air laut yang masuk, dia sudah keburu kering, gitu. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada saran, kritik, silahkan komen. Eh, Kalau ada yang berbeda caranya ya nggak apa-apa. Ini cara yang saya lakukan. Maklum, masih beginner. Eh, jadi ya nggak apa-apa lah. Oke, see you. Bye-bye.